Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Putri dengan nomor induk mahasiswa 2005-10-50-128. Saya berasal dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Insya. Dan saya berasal dari kelas praktikum fisika kelas 01. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengukur panjang, mengukur massa, dan mengukur volume. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengukuran panjang. Pengukuran panjang yaitu membandingkan panjang suatu benda dengan panjang sesuatu yang panjangnya sudah diketahui yang dijadikan sebagai patokan. Besaran panjang memiliki banyak nama, diantaranya tebal, tinggi, lebar, dan kedalaman. Satuan besaran panjang adalah meter. 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam waktu sekund. Di lingkungan kita terdapat besaran panjang yang bervariasi, mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Misalnya dari tebal kertas yang hanya beberapa milimeter saja sampai panjang suatu jalan yang berukuran ribuan kilometer. Untuk mengukur besaran yang bervariasi tersebut, diperlukan alat ukur yang bermacam-macam pula. Alat ukur panjang yang banyak digunakan diantaranya adalah mistar, rolmeter, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Mistar adalah alat ukur panjang yang memiliki skala terkecil, yaitu 1 mm. Mistar ini memiliki ketelitian 0,5 mm, yaitu setengah skala terkecil. Ketelitian adalah nilai terkecil yang masih dapat diukur oleh alat ukur. Mistar banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai misal, digunakan untuk mengukur panjang suatu meja, kain, buku, ruangan kelas, dan lain sebagainya. Untuk mengukur besaran yang nilainya lebih besar lagi digunakan rolmeter. Rolmeter dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu bidang tanah ataupun panjang suatu jalan. Skala terkecil dari rolmeter adalah sentimeter. Selanjutnya yaitu pengukuran massa. Massa adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku objek yang terpantau. Dalam kegunaan sehari-hari, massa biasanya disinonimkan dengan berat, misalnya untuk berat badan. Namun, menurut pemahaman ilmiah modern, berat suatu objek diakibatkan oleh interaksi massa dengan medan gravitasi. Sebagai contoh, seseorang yang mengangkat benda berat di bumi dapat mengasosiasi berat benda tersebut dengan massanya. Asosiasi ini dapat diterima untuk benda-benda yang berada di bumi. Namun, apabila benda tersebut berada di bulan, maka berat benda tersebut akan lebih kecil dan lebih mudah diangkat, namun massanya tetaplah sama. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Neraca yang biasa digunakan pada skala laboratorium adalah neraca Ohaus 3 lengan. Neraca tersebut memiliki 3 lengan dengan rincian sebagai berikut. Lengan belakang memiliki skala 0 sampai 500 gram. Lengan tengah memiliki skala 0 sampai 100 gram. Sedangkan lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram. Dan yang terakhir adalah pengukuran volume. Volume atau isi merupakan besaran turunan dari panjang. Satuan volume menurut SI adalah meter kubik. Pengukuran besaran turunan volume dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran volume secara langsung dapat dilakukan menggunakan alat ukur, yaitu gelas ukur. Sedangkan pengukuran tidak langsung dapat dicari dengan cara mencari komponen-komponen dari volume tersebut terlebih dahulu. Misalnya, untuk mengukur volume sebuah balok, komponen-komponen yang dicari terlebih dahulu adalah panjang, lebar, dan tinggi balok. Setelah semua komponen balok tersebut didapat, maka volume balok tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus volume balok. Untuk mengukur volume benda secara langsung, biasanya dilakukan bila benda tersebut bentuknya tidak teratur, sehingga komponen-komponennya tidak dapat dicari.
Contoh benda bentuknya tidak teratur adalah batu. Untuk mengukur volume batu menggunakan alat ukur yang berupa gelas ukur dan gelas pancuran disertai gelas ukur. Gelas ukur merupakan alat untuk mengukur volume benda secara langsung. Gelas ukur tidak hanya dapat digunakan untuk mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur, tetapi juga bisa digunakan untuk mengukur volume benda yang bentuknya teratur. Berikut langkah-langkah untuk mengukur volume benda dengan menggunakan gelas ukur. Pertama-tama, masukkan sejumlah air ke dalam gelas ukur. Kemudian, catat volume airnya sebagai volume awal atau V1. Selanjutnya, masukkan benda, misalnya bola beker, yang akan diukur ke dalam gelas ukur tersebut. Kemudian, catat volume airnya sebagai volume akhir atau V2. Terakhir, hitung volume benda tersebut dengan cara volume akhir dikurangi dengan volume awal atau V2 dikurangi V1.